Jangan, karena masih ada solusi supaya walaupun harganya murah, kita juga cari solusi yang lebih murah supaya bisa dapat hasil. Yang penting tanam pokoknya. Jangan patah semangat untuk petani-petani kita jagung khususnya. Kita mulai arahkan ke 80% pakai kompos lah. Wow, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erik Gas. Saat ini saya lagi ada di pertanian jagung milik salah satu masyarakat di sini yang berkaitan dengan kelompok tani. Jadi saya di sini mereview langsung kegiatan mereka di lokasi lahan, dan saya pun pengen tahu kebenaran dari cerita yang menghasilkan fakta yang menggunakan kompos 85% pakai alami, dan ternyata itu memang hasilnya benar. Ini sudah usia kurang lebih 87 hari. Hanya menggunakan pupuk kompos yang difermentasi dari kohe ayam, kohe kambing, kalau ada kohe sapi yang kemudian difermentasi menggunakan dolomit dengan mikroba lainnya. Yuk kita ikutin Bang Sapet, kawan-kawan, supaya kita bisa tahu cerita sedikit tentang jagung. Kurang lebih 1 bulan lagi lah kalau mau 120 hari ini. Tuh. Alhamdulillah buahnya juga full. Kalian lihat buahnya full. Penanganan ularnya terkendali. Kalau pakai organik itu mengurangi hama juga. Tuh. Menggunakan organik mengurangi hama, kawan-kawan. Jadi jangan takut. Ini besar-besar rata ke sana. Tuh, kalian lihat semua, bukan hanya sekedar cerita ataupun teori ya. Ini memang benar-benar Bang Sapet ini sudah mempraktekkan secara langsung, dan hasilnya kalian bisa lihat. Kompos dari sisa-sisa kotoran hewan. Nah, full ini Bang. Nah, wow. Nggak ada lagi. Full. Sampai nggak ada isi. Rata ini semua. Tuh. Full semua. Nih, nggak ada lagi yang lancip nggak ada. Full. Oke, mantap pokoknya Bang. Mantap. Nah, buahnya sampai ini nah. Ini lah sampai lebih nah. Ini. Full bener nah. Bukti. Ini tanam jagung berapa banyak Bang di sini Bang? Kurang lebih kalau kelompok kita, khusus saya pribadi sekitar 13 hektar. Kalau kelompok yang lain ya hampir 30 hektar lah. Jadi Bang Sapet ini juga membina kawan-kawan yang bertanam jagung supaya menggunakan kompos dan bahan-bahan alami lainnya ya. Iya. Oke deh Bang. Sekitar 30-an hektar baru yang tanam musim ini. Wow, 30 hektar Bang. Hampir 50. Yang sudah mau panen sekitar 30-an. Yang sudah mau panen sekitar 30 hektar. Semua hampir rata menggunakan kompos ya, kita mulai arahkan ke 80% pakai kompos lah. Wow, mantap Bang. Cari solusi supaya dapat untung. 1,5 hektar kurang lebih. Bisa cerita sedikit pengalaman di jagung ini Bang, supaya taninya tuh bisa agak lebih ringan dan nggak menguras kantong, tapi hasil kita masih bisa maksimal. Oh, saya pakai pupuk kompos olahan, pakai pupuk kandang kambing, kohe ayam, pakai kohe sapi, kita fermentasi lah. Jadi biaya untuk menekan biaya dengan mahalnya pupuk kimia supaya nggak terlalu besar, walaupun harganya murah tapi masih dapat untung. 87 hari. 87 hari ini penggunaan kimia berapa banyak? Ini hanya kalau nggak salah kurang lebih 3 kintal. 3 kintal dengan seluas 1,5 hektar dengan usia 87 hari sudah mendekati panen ya. Dengan luas 1,5 hektar. Sisanya pupuk kompos semua. Penggunaan kimia hanya 3 kintal, selebihnya menggunakan kompos dan fermentasi lainnya ya, yang bisa di-manage supaya taninya itu nggak tinggi ya Bos ya. Jadi meskipun jagung ini mengalami harga yang tidak tinggi,
berarti masih berani perang, masih berani Masih berani, tempur. berani. Banyak solusi lah bang. Jangan takut karena jagung murah terus kita berhenti. Jangan, karena masih ada solusi supaya walaupun harganya murah, kita juga cari solusi yang lebih murah supaya bisa dapat hasil. Yang penting tanam pokoknya. Jangan patah semangat untuk petani-petani kita jagung khususnya. Di Sumendawai Suku 3 Kabupaten Oku Timur. Semoga menginspirasi buat teman-teman dan petani jagung di seluruh Indonesia yang pasti ya, terutama di Sumatera Selatan yang pasti. Sesuai dengan fisik yang kita lihat saat ini, jagungnya dengan lahan yang luas, mereka nggak akan takut dengan keuangan yang tipis. Jadi memang mereka bertaninya itu terjangkau karena memang memanfaatkan dari sumber daya yang sudah ada, yang dari alam aja. Jadi mulai dari penanaman, terus perawatan, pemupukan, sampai mendekati usia panen. Dengan lahan yang luas, mereka pun tetap berani untuk bertanam jagung meskipun mereka belum tahu bagaimana situasi harga jagung di saat panen. Tapi mereka nggak putus asa di situ. Mereka tetap semangat karena memang mereka merasa bertani itu terjangkau. Jadi buat teman-teman semua, nggak usah takut yang mau tanam jagung ataupun bertani jagung. Di sini sudah punya banyak solusi yang murah yang cukup kita kenali alam kita, dan sumber daya yang kita punya itu apa kita olah buat menghasilkan sebuah pertanian yang memang benar-benar kualitasnya itu maksimal dan handal. Dan pupuk yang mereka gunakan meskipun bukan kimia, tapi kualitasnya nggak kalah dengan kimia yang sekelas dengan Mutiara, KCL yang harganya wow, sudah semua tahu dengan harga per karungnya berapa. Oke, cukup dari saya, Eril Ligas. Demikian dulu, nanti kita next waktu berikutnya kita review yang lainnya. Begitu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.